Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Astagfirullahaladzim. 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 Mas Bedu, Astagfirullahaladzim. kenapa istighfar terus? Ini lagi berzikir apa lagi ngapain sih Mas Bedu? Ya Allah, ini kok orang zaman sekarang berani-berani ya. Kenapa? Itu tampil di media sosial dengan pakaian-pakaian yang bahannya murah. Hah, bahan yang murah? Sedikit, Emang gimana, bahannya Mas sedikit. Bedu? Bahan murah gimana sih? Tuh, bayangin tuh. Astagfirullahaladzim, itu mah Mas Bedunya aja yang follow, emang sengaja. Dia aku nggak follow, tiba-tiba Itu dia Mas muncul Bedu di yang Explore. follow. Enggak, itu Mas Bedu pasti Mas Bedu sering ya ngeliatin yang kayak gitu ya. Ini tiba-tiba muncul di Explore, ya kan? Berarti kan aku bukan dari aku. Ah, bilangin mama nih. Ini tuh lihat, Mas Bedu follow back dong lah. Minta di follow back. Stop aja udah nggak. Waduh. Kenapa ya zaman sekarang berani banget ya orang tampil dengan diumbar-umbar gitu. Iya Mana ada sih. yang suaminya pengen istrinya tampil begitu. Masya Allah, memang lagi entah bukan tren ya sebenarnya, tapi lagi banyak-banyak ini sekarang netizen ataupun Atau mungkin demi followers dan demi konten mereka akhirnya mau tampil begitu. bisa dibilang gitu. Katanya sih biar followersnya naik Mas Bedu, tapi ngeri juga ya. Aku buka baju follower nggak naik tuh. Malah jadi takut kalau Mas Bedu yang buka baju. Daripada kita buka baju dan kita buka acara ini. Oke, kita buka acara ini. Silakan. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua jamaah dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya kabarnya hari ini. Amin. Amin. Nah tentunya Mas Bedu, Zahra dan Nabawi hadir kembali untuk menemani Anda tentunya di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Rumah Mama Dede. Jadi Mas Bedu, kalau memang Mas Bedu follow akun itu mah Mas Bedu emang sengaja pengen ngeliatin terus ya Mas ya? Aku tuh selalu follow akun-akun religi loh. Masya Allah. Iya. Bagus Mas Bedu. Nggak mungkin aku tiba-tiba kok bisa muncul nih. Kapan aku follow dia gitu. Waalaikumsalam Mama. Naon sih? Itu Ini, Mas Ma. Bedu. Tiba-tiba muncul di Instagram Bedu tuh tampilan wanita-wanita yang Girang dong. yang itu mah. Yang girang. Yang ya nggak girang. Mukanya mah. cerah deh. Senang kah Anda Ini melihat bukan cerah, pakai plastik ini mah. Mama kira bening. Saking bersinarnya bahagia. Bukan, tadi ini pakai plastik semantul cahaya. Beneran. Jadi kelihatan glowing. mah. Glowing Itu, Ma. begitu dibuka. Oh. Waduh. Naon. Ya itu, zaman sekarang banyak sekali wanita-wanita yang berani tampil mengumbar, mohon maaf nih, auratnya mah. Ya kan? Tampilnya bener-bener, aduh mah ya ampun, Bedu juga kalau astagfirullahaladzim, Bedu tadi astagfirullahaladzim masih sama, astagfirullahaladzim masih sama. Dilanjut. Nggak, maksudnya kok sama semua gitu. Dulu badan. astagfirullahaladzim tapi dilihat.
Tapi dilihat Baru mah. geser, mah, baru geser. Geser aya deui. Aya Masih sama gitu dia. Maksudnya kok nggak pakai baju gitu maksudnya kok nggak ditutup-tutupin gitu maksud Bedu gitu loh, mah. Tapi digeser deui emang gambar dia. Iya, Emang lu yang doyan. Ya itu kan mah bener. Kan ternyata itu Jangan emang muna jadi orang. ternyata emang profilnya dia mah. Oh, pantesan ada Oke, dia. udah jangan lihat lagi. Enggak, udah. Kalau tuh Bedu tutup tuh, udah tuh handphone itu Bedu tutup. Udah duduk deh kalau begitu. Dudukin dah. Pegangin HP lu biar Lu balikin lihat lagi. tutup. Dah. Kantongin. Bahas tentang umbar aurat mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengumbar aurat. Aurat. Kita bersyukur sebagai umat Islam karena semua dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan diatur oleh Allah dalam Al-Quran, diatur oleh Rasul dalam hadisnya. Masya Allah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Makanya ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kafah. Hei orang yang beriman, masuk Islam kafah semuanya dalam semua aspek kehidupan termasuk nutup aurat. Makanya kita bersyukur ditakdirkan jadi orang yang beriman, ditakdir jadi seorang mukmin muslim, kita bersyukur kepada Allah. Semua diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bani Israel ayat 70. Telah aku muliakan anak Adam. Kita semua turunan Adam. Iya mah. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena berbeda dengan yang lain. Aku angkut mereka di daratan, aku angkut mereka di lautan, aku berikan rezeki yang baik. Aku sempurnakan bentuk kejadian manusia dibanding dengan bentuk kejadian makhluk yang lain. Saking Allah memuliakan kita manusia tidak dibiarkan telanjang. Tapi oleh Allah diperintahkan mengenakan pakaian. Anda lihat Al-A'raf 26. Ya bani Adam qad anjalna alaikum libasa yuwari sa'atikum warisa walibasut taqwa dzalika khair. Al-A'raf 26. Hai anak turunan Adam, kembali turunan Adam. Telah aku ciptakan buat kalian pakaian supaya nutup aurat buat kalian. Pakaian indah, perhiasan buat kalian. Pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Masya Allah, Allah ciptakan pakaian, kata Allah fungsi pakaian yang pertama nutup aurat. Yang kedua perhiasan, pakai baju jadi cantik. Iya mah. Jadi keren. Ganteng, ya. Sisa dipakai dada. Warnanya tinggal sedikit. Ada sedikit muter. Iya, muter. Jadi cantik, jadi bagus. Keren. Perhiasan. Iya. Tapi yang ketiga pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Masya Allah. Ini kenapa Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Aku muliakan anak Adam. Diangkut dari daratan, diangkut di lautan, rezekinya yang baik-baik. Jadi kalau kita menjadi anak Adam, rezeki yang baik-baik, halalan thayyib. Lalu apa kata Allah di ujung ayat? Aku ciptakan kalian daripada lebih baik daripada makhluk yang lain. Nih Bani Israil ayat 70. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Aku sempurnakan bentuk kejadian kalian manusia dibanding dengan bentuk kejadian yang lain. Mamah tanya kalian semua, Ya. pernahkah kalian ke Ragunan? Pernah. Ngapain ke sono? Mau jalan-jalan. Nengokin Uwa. Pertanyaan selanjutnya, bandingkan Uwa yang ditengokin dengan kita yang nengokin, cakepan siapa? Yang nengokin. Cakupan Siapa yang yang nengokin. Bedanya naon? Pakai baju. Dia nggak pakai. Iya. Lain pakai baju, bedanya naon deui? Bedanya Masih kita akal. Bulu. Iya. Mereka bulunya rata. Kita cuma di sini, sama di sono deh. Mereka nyebar kita ngumpul ya, Bang. Nah, ada lagi bedanya. Apa lagi? apa mah? Cara berjalan. Oh iya. Ketika berjalan, hewan ngerangkang. Kang. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Rata. Kita manusia tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Oh. Artinya kalau ada manusia telanjang sama dengan Uwa di Ragunan. Nah. Itu ayat tuh, Masya Mamah nyampein doang. Iya, Bang. Beduk mah girang.
nggak girang mah, cuma istighfar mah. Tapi lihat, Yes. ketika Anda tahu yang Anda lihat dosa dalam agama kita, beristighfar, matiin. Bukan digeser. Oke? Oke. Robah kelakuan Anda. Iya mas, siapa? Mata Anda di hadapan Allah bertanggung jawab apa yang dilihat. Iya mah. Si Adi sih pakai materinya ini lagi. Ya, baik mah. Jadi apa Obi nih? Adi. Baik, lain kita akan kembali lagi. Kita akan membahas tentang umbar aurat ya. Jadi jangan kemana-mana. Mama akan membahas lebih jauh lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, Naon? mungkin banyak orang yang belum berkerudung, berhijab, masih mempermasalahkan tentang batasan aurat kali itu mah. Yang namanya aurat laki-laki dari pusat sampai dengkul, lutut. Ya. Kalau ibadah harus ketutup. Ketutup, oke. Tapi jangan lupa ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Rukun ihsan. Akhlak. Akhlak. Pantaskah bedu menghadap Allah cuman pakai anduk di uwal-uwal dari sini sampai nutup sini? Ya, enggak dong, enggak ada Nggak adabnya. usah menghadap Allah, sok ngadap lurah. Disangka orang rada. Ada tamu aja kita masih pakai baju terus kan. Iya. Itulah. Kayak mau mandi. Walaupun secara ilmu fikih bedu sholat nutup aurat sah. Tapi pikirkan oleh akal sehat kita sebagai manusia yang ada di atas akal sehatnya. Layak nggak ngadap lurah aja malu? Ada Tuhan loh ini. Nah, apalagi ngadap Allah. Ada Allah. Aurat perempuan ketika Asma Iya. binti Abu Bakar bertamu ke rumah Rasulullah. Karena dia kan empoknya Siti Empoknya. Aisyah ya. Dia pakai baju agak tipis. Rasul bilang, wahai Asma, sampai memalingkan muka. Ketika perempuan sudah haid, artinya sudah balik. Tidak boleh ada yang terlihat kecuali ini dengan ini. Artinya aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Makanya ini udah nutup aurat. Ada yang pakai cadar. Alhamdulillah itu kemuliaan orang tadi. Masya Allah. Sehingga mukanya pun tidak nampak oleh laki-laki lain. Sekarang Rasul bercerita. Suatu saat saya diundang oleh Allah. Diajak oleh Jibril. Waktu Isra Mi'raj. Ya. Itu ke surga dan nerakanya. Iya, Ma. Beliau mengatakan saya melihat di neraka banyak umatku. Muslimah yang masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka tidak nutup aurat mereka. Astagfirullahaladzim. Hadis Nabi yang lain mengatakan, betapa banyak umatku muslimah ini di dalam neraka. Ada yang cerit-cerit minta tolong, tapi nggak ada yang menolong. Kenapa? Punten, Rasul mengatakan ketika bertanya dengan Jibril, siapa perempuan yang teriak minta tolong? Perempuan yang kalau berhias, berdandan, berpakaian bukan untuk suaminya, tapi pamer untuk orang. Pertanyaannya, ada nggak sekarang yang begitu? Ada. Ada. Jalan sama suaminya ada terbutut, kuluhut dengdek, nggak pernah pakai bedak. Masya Allah. Luar pamer. Nah itu yang dandan buat suami orang lain. Iya. Ya. Ada lagi Rasulullah mengatakan, ada seorang perempuan yang dia mencakar mukanya, kemudian ngambil isi perutnya, di mamahnya isi perutnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Siapa mereka? Jibril menjawab, ya Rasulullah. Mereka perempuan-perempuan yang selalu keluar membuat laki-laki bergairah. Makanya perutnya itu di mamah sendiri. Aturan buat suami, tapi ingin ditaksir oleh laki-laki lain. Ya Allah. Itulah di neraka yang mereka lakukan. Lalu Rasul melihat lagi di neraka. Ada perempuan yang rambutnya digantung, otaknya mendidih. Seperti dalam periuk. Ditanyakan kepada Jibril. Jibril menjawab, mereka perempuan yang tidak pernah menutup rambut mereka. Rambut merupakan aurat. Pergi lagi Rasul. Dia melihat ada perempuan yang mukanya besar, ngeblak, keluar api terus seperti itu. Rasul bertanya, siapa mereka? Penyanyi-penyanyi. Masya Allah yang mengatakan dalam bait-bait syair nyanyiannya yang membuat laki-laki bergairah. Aduh, Berat. berat banget, Ma. Bahkan Rasul pun bersabda dalam hadis lain, saya diajak Jibril pada malam Isra Mi'raj masuk ke dalam neraka. Ada dua yang belum aku lihat sama sekali di dunia. Ada dua golongan perempuan yang belum aku pernah melihatnya. Siapa dalam neraka?
Yang pertama dia mengenakan pakaian tapi seperti telanjang. Masya Allah. Boleh jadi mereketeng-teng, ngepres tipis kayak kue lapis. Yang kedua yang rambutnya seperti kudu unta. Sekarang tidak sedikit mamah melihat. Ada perempuan yang punten ngejendol kadiu. Itu haram seperti kudu unta. Orang tadi jangankan masuk surga. Mencium baunya pun nggak bakalan tempatnya neraka jahanam. Pakai baju tapi seperti telanjang. Lekuk, bentuk, tubuh. Semua nampak seolah-olah tidak mengenakan pakaian. Kayak lepet. Mereka Rasul mengatakan tempatnya neraka jahanam. Baju sama badan ngepres. Bener kayak lepet. Nih lepet. Ikat. Dibuka sama bentuknya. Luar dalam seperti itulah tempatnya neraka. Rasul bersabda. Nauzubillahi min dzalik. Jadi yang namanya aurat hati-hati. Iya mah. Jangan sampai kelihatan oleh orang lain. Allah pun berfirman dalam Al-Ahzab 59. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi. Kulli ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihina. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian. Katakan kepada anak perempuan kalian. Agar mereka menjulurkan jilbab ke tubuh mereka. Masya Allah. Untuk mengenali mereka biar tidak mudah digoda, diganggu orang. Nah, tentang pertanyaan tadi yang istri bersolek untuk orang lain. bukan Untuk buat orang dirinya. lain. Nah, pada saat mau pergi, istri kita bertanya pada kita, aku pakai ini cocok gak ya? Ini bagus pakai ini pantas gak apa ya? Padahal dia mau pergi tuh, Mah. Dia memantaskan diri untuk... Biar dilihat oleh orang. Tapi nanya ke suaminya. Nah. Ya, suaminya bilang, kamu cantik jawabnya, pakai baju ini. Nah, saya suka kalau perginya sama kamu. Dia pergi sendiri, Mah. Kalau pergi sendiri bilang aja yang kamu nggak suka. Jadi orang juga nggak suka. Bener nggak? Padahal saya juga jawabnya alasan-alasan, udah itu bagus. Padahal Udah, itu jelek. udah. Masih pakai, kok masih bagus sama dia dipakai gitu loh. Karena bini lu bagus. Gitu. Iya, jadi saya artinya dia pergi untuk mempercantik Jadi penampilan. dilihat oleh orang lain. Keluar. Jadi gini, kan kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau istri tadi, perempuan tadi niat keluar mengenakan pakaian, berhias wajahnya. Niatnya biar orang lain melihat saya suka, itu sudah dosa. Apalagi biar suami teman gue bangga loh, gue bininya beduk keren. Masya Allah, inilah yang Rasul katakan di yaumil akhir di neraka ada perempuan yang jerit-jerit minta tolong. Tidak ada yang nolongin. Kenapa? Dia berhias, mempercantik diri bukan buat suaminya, tapi buat orang lain. Jadi mamah wajib menyadarkan buat anak-anak mamah semua nih, itu adalah salah langkah. Walaupun niatnya hanya untuk terlihat rapi dan baik aja penampilannya. Kalau niatnya saya harus tutup aurat, beta rapih dan cantik, tapi yang jangan lupa baru lihat Al-A'raf 31. Ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak turunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau ngaji, kalau sholat, kalau ke masjid, kalau ke talim, jikiran, yasinan, tahlilan. Jangan berlebihan, makan minum jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan berlebihan. Artinya apa? Ayat ini merintahkan baju yang bagus, baju yang mahal, buat ibadah. Iya. Buat sholat, buat ke masjid, buat ke taklim, baca yasin, baca zikir. Itu yang Allah perintahkan. Di kita salah, punten. Namanya guru ngaji, seumur umur. Dulu mah, mending sekarang ada baju muslim. Iya mah. Dulu mah emak-emak, daster batik. Dasar batik. Kudungan nyangklek di sini. Ya. Tahun 90-an, sius nih. Sekarang mending ada baju muslim. Iya. Giliran kondangan, mahal, jreng. Masya Allah. Ini yang salah. Ayat ini menyatakan justru kalau kalian mau ibadah, sholat, ke pengajian, ke taklim, yasinan, zikiran, tahlilan, mengenakan pakaian yang terbaik. Begitu perintah Allah. Punten dalam tanda kutip. Tidak sedikit mamah melihat mobilnya, kita tahu harganya dari mereknya. Rumahnya keren. Kalau kemana-mana gaya, tasnya, sepatunya. Giliranmu kena butut. Gue kan punya toko pakaian banyak, jadi tahu hargamu kena sabaraha. Bajunya wah mahal. Gusti mau kena harga 40.000. Ya Allah. 50 nggak seimbang. Jadi ayat ini nggak dipakai, itu kesalahan. Coba kita perbaiki sekarang. Ya, Ma. Justru mau kena pakaian yang kita pakai buat ibadah harus seimbang dengan kekayaan kita. Masya Itu Allah. kehendak Allah. Iya, Ma. Kadang-kadang mau kena hararideng. Aduh. Tahu nggak hararideng? Hitam banget. Turutuan. Kurtuan ya. Iya. Dipakai keneh geuleuh aing mah. Aduh.
Oke. Iya, Mah. Suruh buktikan. Baik. Masya Allah. Jadi Mas Bedu dan Mama seperti yang tadi Mama sampaikan jamaah, untuk beribadah kita juga harus menutup aurat sesuai dengan ketentuan dan tentunya menggunakan mukena ataupun pakaian yang terbaik. Jangan kemana-mana, semua jamaah TV One dimanapun Anda berada tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Tentunya jamaah TV One dimanapun Anda berada, sekarang kembali lagi di rumah Mama Dede. Ayo. Banyak pertanyaan nih Ya, Mas toh, Bedu dan nah. Mama. Tentunya mengenai umbar aurat nih. Pertanyaan yang pertama adalah ini nih. Naon? Pertanyaannya, Nih. Mana lu? Dari Siti underscore Aisyah 23445 ya, Naon? Mah. Pertanyaannya naon Aisyah? Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam Aisyah. Mah galau nih, Mah. Ya naon? Mah, saya masih bingung. Kalau di dalam rumah kan kadang saya nggak pakai jilbab, Mah. Nah, pas waktu itu ada orang lewat, nggak sengaja melihat saya tidak berjilbab, Mah. Itu apakah saya berdosa, Bang? Mohon jawabannya, Mah. Boleh jadi Aisyah ini pintunya ngablak. Abla. Dia nggak pakai kudungan, ada orang laki-laki lewat, itu Anda berdosa. Mama sarankan Iya, Ma. kalau kita di rumah, pintu kalau kira-kira langsung kelihatan kita duduk, itu nggak usah dibuka, tutup aja. Gitu. iya. Karena walau bagaimanapun resiko, mungkin rumah kita di komplek, orang pada warawiri kelihatan ngelihat kita. Saya sarankan juga, dimanapun kita duduk di rumah itu jangan jauh-jauh dari jilbab yang jadi begini nih. yang begini. Jadi kalau misalnya ada Yang tamu simple, datang yang langsung simple kita ya, ambil. Ma. Yang praktis. Iya, langsung dipakai. Bergo ya, Ma. Itu saran saya. Oke. Ya, Ma. Kita ke jamaah selanjutnya ya, Mah ya. Boleh. Dari siapa? Coba tebak, Mah. Ayo, coba tebak dari siapa? Pasti ini dari Sabto. Betul. Tahu. Sabto begitu seringnya bertanya. Masya Apalagi Allah. waktu ada EN dulu. Iya, Sabtu kayak banyak masalah rumah tangganya nih, Mah. Ya. Boleh jadi dia ini tempat orang bertanya. Lu jangan suka Oh iya, enggak. Boleh jadi banyak orang Boleh bertanya jadi, daripada iya. gua salah menjawab. Nanya deh di rumah Mama Dede. Betul, Gitu, betul. Bedo. Jadi kayaknya nih Sabtu agennya Mamah Dede. Agennya Ya, Mama Dede. alhamdulillah. Mau apa kayak namanya terserah. Demi kebaikan. Pastabikul khairat. Betul. Masya Allah. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan ya, Mah ya. Pak Sabto ya. Sabtu 3061. Oke. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabto 3061. Nah, pertanyaannya tentang istrinya nih, Mah. Mah, kalau seorang wanita atau istri yang suka chatting genit dengan lelaki atau suami orang, apakah termasuk umbar aurat, Mah? Betul. Karena yang namanya ngumbar aurat itu membuka rahasia rumah tangga. Yang namanya aurat adalah urusan pribadi kita. Kita sebagai orang individu, sebagai suami istri, sebagai keluarga wajib punya privasi. Tidak harus semuanya bercerita kepada orang. Karena boleh jadi kalau kita lagi baik. Kalau lagi benci, senjata menghancurkan kita. Ibarat menepuk, ada bilang prak, muncrat ke muka kita. Iya. Boleh berkeluh kesah, boleh. Tapi pilih-pilih orang. Al insanu khuliqa haluan wa idza masau saru jazuan wa idza masaul khairu manuan ilal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia tempatnya berkeluh kesah. Kalau dia permasalahan ngeluh kemana-mana. Kalau dia punya rezeki kebahagiaan, dia lupa dengan temannya. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngasih kebahagiaan. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, terus menerus. Mereka kalau ada masalah ngadunya hanya sama Allah. Jadi kalau Anda punya istri seperti itu, lebih baik Anda tegur. Karena Anda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu Sabto 3601. 3061. Oke. Tidak 0610 dulu ya. Iya, 0. Nah, ini masih kaitannya sama contoh kasus suami istri, Mah. Ya. Nah, suami istri. Jadi istrinya ini terbiasa pakai pakaian yang terbuka auratnya. Celana pendek, you can see, dan lain-lain. Sampai akhirnya dihujat oleh orang banyak. Bukannya pakai berhijab, berjilbab, segala macam, bla bla bla. Sampai dia nggak kuat, akhirnya dia memutuskan untuk pengen berhijab. Tapi dia cerita ke suaminya,
sayang aku pengen pakai jilbab ya, aku udah ngakutin dihujat terus sama netizen bla bla bla. Suaminya bilang, udah nggak usah pakai jilbab dulu lah, nggak usah, kalau cuma pengen untuk dilihat baik oleh manusia, kata suaminya. Yang Kata salah. suaminya. Nah, terus akhirnya nanti kalau emang kamu udah siap, emang pakai jilbab baru boleh. Nah itu bagaimana contohkan? Suaminya dosa besar. Karena suaminya diciptakan oleh Allah. Allah yang merintahkan berhijab. Pakai hijab bukan perintah suami. Walaupun ada yang mengatakan suami itu adalah kepala keluarga. Perintah suami wajib diturut. Suami yang mana? Kalau dia udah buka aja hijabnya, suami geblek gitu, jangan diikuti. Bukan saya mah itu istrinya. Iya, itu dia yang tadi seandainya. Gue juga tahu kan dari si Robi kan dari atas. Enggak ada. Enggak. Dari Ria ya. Ini bukan, ini kisah contoh nyata. kasus yang memang Oke, fenomenal. seandainya ini terjadi di masyarakat kita, saran saya, Anda jangan ngomong begitu. Sekarang kamu pakai hijab, misalnya punten. Ya, Ma. Awalnya dia terpaksa karena netizen dan seterusnya. Ya, Ya. betul. Boleh jadi awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa. Jadi Allah bisa karena biasa. Itu lebih baik daripada Anda bilang, ngapain daripada lu pakai hijab kepaksa karena netizen. Mendingan nggak usah sementara sama gilanya. Artinya dua-duanya neraka jahanam tempatnya. Nah, astagfirullahaladzim. Suami tanggung jawab. Iya. Iya, Bukan iya. bedu ya mas, bedu kan pakai Iya kan, istri bedu kan pakai sono jilbab. gue nunjuknya. Lu suka Enggak, jangan suka enggak. baper jadi orang. Enggak mah. Lama-lama kurus kalau baperan. No, ke sono no. Sini ya, lewat bedu dong. Ada Bedu. orang, Ada orang Oki ya. juga kagak kena nih kalau sama Oki. Sono. Ini kita berdua hampir kena. Bedu baper. Ini pertanyaan satu lagi boleh nih, Ma? Satu Naon? lagi pertanyaan. Sok. Baik. Sok. Dari @anifarida85. Sok. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, 485. Gimana pendapat Mama tentang umbar aurat di medsos? Apakah itu hanya sekedar foto-foto aja? Soalnya banyak foto yang liburan di pantai, entah sengaja atau tidak tampak aurat ketika difoto dan diupload di medsos. Contoh, lagi nih, bagaimana dengan pasang foto profil tampak aurat, tapi kalau keluar rumah menutup aurat? Tolong jelaskan, Mama. Karena saya banyak nemuin ini supaya bisa jadi pembelajaran untuk diri dan yang lain. Diri kita ketemu langsung, orang langsung lihat kita. Dipoto di medsos dengan membuka aurat. Bahkan lebih lama orang memandangnya. Bisa dilamain malahan. Dimanapun, dipenteleng, dipolototin, iya apa iya. Iya mah. Bahkan Anda membawa dosa jariah. Kalau belum dicabut gambarnya itu. Sampai datang hari kiamat, sampai Anda mati. Tiap ada orang melihat dosanya ngalir kepada Anda. Camkan oleh kalian. Astagfirullahaladzim. Dosa jariah. Serem ya, Maya. Makanya jangan sembarangan ngeplot, foto. Apalagi mohon maaf sambil gini tuh mah. Sambil gitu terus, aduh. Kalau saya melihat gaya bedu seperti pengalaman benar-benar terjadi dengan dirinya. Wahai pemirsa, semoga dia sadar tentang kesalahan. Ini aja kaku mah begini. Tadi luas ya. Kelakuan loh. Karena Tentunya Jemaah TV One dimanapun Anda berada, tentunya tadi yang sudah memberikan pertanyaan terima kasih banyak sudah terjawab oleh Mama. Dan semoga juga ini menjadi kegelisahan-kegelisahan yang sudah terjawab juga barusan sama Mama. Nanti ada banyak lagi nih mungkin pertanyaan yang akan dijawab sama Mama ya Maya. Insya Jangan Allah. kemana-mana, tetap di rumah Mama Dede. Dede. Rumah Mama Dede. baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Masih ada Zara? Oh Jamaah yang mau iya. bertanya? Masih ada yang nanya Pertanyaan Zara? nih. Sok. Kita coba cek dulu ya. Ada nih, hamba Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam hamba Allah. Mas, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kami anak yatim yang sudah ditinggal ayah sejak kecil. Sebagai anak yang tertua, saya saat ini menjadi tulang punggung keluarga. Tapi pekerjaan saya saat ini menuntut saya untuk tidak berhijab. Bagaimana ya, Ma? Oke. Saran saya, yang namanya kita hidup dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda silakan lihat dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua yang melata, yang bergerak kata Allah sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jangan takut. Saran saya, kalau Anda bekerja saat ini dilarang mengenakan hijab, mendingan Anda berhenti cari
pekerjaan yang boleh mengenakan hijab. Karena akibatnya di alam akhirat. Hidup bukan hanya di dunia, tapi dunia mazraatul akhirat, dunia ladang persamaan akhirat. Berhenti, cari yang lain. Saya jamin Allah berikan kehidupan yang lebih layak buat Anda. Oke. Nah kalau ikut, misalkan dia berhijab mah, dia ikut lomba untuk olahraga. Olahraga. Nah tapi kan memungkinkan dia, maksudnya dia ikut olahraga yang membuat dia menggunakan jilbabnya seperti terbungkus gitu loh, Bang. Kayak lontong tadi. Iya, kan pakainya agak ketat, bajunya baju olahraga ketat. Makanya, adakah persyaratan dalam tanda kutip? Ketika kita senam, ketika olahraga, pakaian kita pating pecotot, ada nggak syarat? Nggak ada, Bang. Kalau tidak ada, kenapa Anda ikut-ikutan orang yang salah, yang dosa? Kita yang hukum, yang penting kita pakai baju, tertutup seluruh anggota tubuh kita. Kan legging, kalau legging itu merek keteng-teng. Iya. Tapi kayak lontong kata Bedu. Iya. Tapi kalau training kan gombrang. Iya. Kita cari misalnya XL, ngambillah yang XXL. Misalnya badan Anda M, ambil yang L. Karena misalnya lomba olahraga atau lomba senam. Mereka teng-teng sakieu tah munuu kelihatan kemana-mana. Orang ngelihat aki-aki juga demen, apalagi yang masih pada muda. Inilah yang Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Iya, Ma. Zina perbuatan keji dan perbuatan hina. Punten. Dengan orang mengenakan pakaian minim, apalagi laki-laki yang pada resek. Iya, Pak. Ngebayangin. Akhirnya mendekati zina, itulah yang diharamkan dalam Islam. Nah kan untuk, mohon maaf Bang, kalau untuk atlet renang, malah bahkan ada baju renang yang syar'i katanya Bang. Baju renang yang syar'i mungkin seluruh tubuhnya itu ketutup. Tapi silahkan Anda di tempat renang hanya perempuan, curinya juga perempuan. Bahkan kalau saya sarankan mendingan nggak usah. Karena baju kalau lagi basah nempel di tubuh kita. Kenapa? Nyari yang lain aja olahraganya. Iyalah. Ketika kita salah. Kalau berenang di rumah kita yang pagarnya ketutup. Jangan di tempat umum. Kayak juri. Penonton. Lu telanjang di situ kelihatan. Begitu naik basah nara rempel. Parah. Lu jangan ketawa mikir. Gue mau ngomong beneran ayatnya begitu. Iya Mah. Iya deh Mah. Iya nggak? Iya Mah. Kalau baju basuh napalnya? Nyeplak Mah. Gitu. Iya. Iya. Berarti lebih baik keluar aja jadi atlet renang gitu ya, Maya? Iya, masih ada kerjaan lain kan. Kan daripada berenang itu mendingan nikah sama juragan empang, dapat empangnya kan. Alhamdulillah. Bukan kalau kerja berenang. di tempat basah. Selama ini orang-orang mencari. Di mana Anda kerja? Di sini kering. Ya Allah, ada nggak tempat kamu yang agak basah? Oh, ada. Alhamdulillah kalau juragan empang basah terus. Benar apa benar? Benar, Mah. Pasti benar. Nenek-nenek pengalaman. Empang ntar lagi Empang orang. Ayo. Mas Bedu, kayaknya nih juga jamaah kita mau berdoa dulu nih supaya juga kita makin berkah ya Maya, makin dijauhkan dan ya siapa tahu bagi laki-laki yang demen ngeliat yang pakaian-pakaian begitu bisa hilang hasrat untuk ngeliat-ngeliat yang haram-haram itu gitu loh Mah. Kita doa yuk. Yuk saya lihat yang begitu. Doa yuk. Pemirsa angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami tahu engkau perintahkan kami baik laki-laki maupun perempuan untuk menutup aurat kami. Kami tahu dalam ayatmu ya Allah dan Rasul menyampaikan kepada kami bahwa kami dilarang membuka aurat, apalagi mengumbar aurat kami ya Allah. Ya Allah, namun ternyata survei membuktikan begitu banyak di lingkungan kami
Laki-laki yang mengenakan celana yang hanya pendek, lututnya jauh nampak kelihatan. Laki-laki yang sengaja membuka auratnya dengan bajunya tidak pasang kancing di depan, hanya ngablak. Perempuan yang pakaiannya Masya Allah, Bedu bilang seperti pakai lontong. Nyeplak semuanya kelihatan. Bahkan banyak yang sengaja aurat mereka ditampakkan. Dan ini membuat orang ingin melakukan perbuatan zina. Pada kesempatan yang baik ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan mereka. Siksanya begitu pedih sebagaimana yang Rasul sampaikan ketika beliau diisra mi'rajkan olehmu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan iman dan takwa ke dalam dada kami. Tanamkan ke dalam dada kami bahwa semua yang kami lakukan termasuk pakaian yang kami kenakan dimintai pertanggungjawaban di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma untuk ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Terima kasih Mas Bedu. Terima kasih Ana Bawi, Cak Agus, Cak Ajis, Cak Asrul, Bang Amung. Terima kasih ya. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.